Hai teman-teman, jadi kami dari kelompok 13 mau menjelaskan peran bakteri Streptomyces griseus sebagai salah satu penghasil antibiotik. Nah, pertama-tama, definisi dari bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran di sel. Bakteri termasuk ke dalam domain prokariot dan berukuran sangat kecil atau mikroskopik, serta memiliki peran yang besar dalam kehidupan di bumi. Struktur sel dari bakteri relatif sederhana. Struktur sel bakteri yang sederhana, yaitu tidak memiliki nukleus, adalah dasar perbedaan antara sel prokariot dengan sel eukariot yang lebih kompleks. Nah, beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Selanjutnya, antibiotik itu sendiri adalah kelompok obat untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak dalam tubuh. Nah, secara umum, antibiotik pada sel bakteri bekerja dengan cara menghambat sintesis ring sel bakteri, fungsi membran plasma, sintesis asam nukleat, sintesis protein, dan metabolisme folat. Beberapa jenis antibiotik antara lain penicillin untuk mengobati infeksi Streptococcus meningitis, kemudian cephalosporin untuk infeksi tulang, infeksi saluran kemih, lalu tetracycline untuk sifilis, jerawat, quinolone untuk infeksi tulang, cystitis, cervicitis, lalu sulfonamide untuk infeksi saluran kemih, serta mata dan telinga. Salah satu bakteri prokariotik adalah Streptomyces griseus. Streptomyces griseus merupakan bakteri gram positif yang menghasilkan spora dan dapat ditemukan di tanah. Bakteri ini non-motil dan berfilamen. Selain ditemukan pada tanah, bakteri ini juga dapat ditemukan pada tumbuhan yang membusuk. Karakteristik Streptomyces griseus yang lain adalah koloni mereka yang keras, berbulu, dan tidak berpigmen. Streptomyces griseus adalah organisme kemoheteroorganotrof, yaitu organisme yang mampu menggunakan materi organik yang kompleks sebagai sumber karbon dan energi. Bakteri ini memiliki suhu optimal untuk pertumbuhan pada 25 derajat Celcius dan pH 8-9. Diketahui pula bahwa Streptomyces griseus adalah sumber utama senyawa antibiotik. Streptomycin adalah salah satu contoh antibiotik terkenal yang berasal dari Streptomyces griseus. Antibiotik ini dapat diaplikasikan pada manusia sebagai obat anti kanker, imunoregulator, atau digunakan sebagai herbisida dan agen antiparasit. Mengenai antibiotik yang akan kita bahas lebih lanjut, terdapat beberapa penggolongan mekanisme antibiotik itu sendiri. Berdasarkan toksisitasnya, cara kerja antibiotik dibedakan menjadi bakteriostatik yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri, serta bakterisid yang bekerja dengan cara membunuh bakteri tersebut. Berdasarkan spektrumnya, cara kerja antibiotik terbagi menjadi spektrum luas dan spektrum sempit. Spektrum luas bekerja terhadap banyak jenis bakteri, baik gram negatif maupun positif, serta dapat pula bekerja pada jamur, sementara spektrum sempit bekerja pada sedikit jenis bakteri. Kemudian antibiotik pun memiliki beberapa jalur umum perlawanan, yakni menghambat sintesis dinding sel bakteri, menghambat fungsi membran plasma, menghambat sintesis asam nukleat, menghambat metabolisme folat, dan menghambat sintesis protein melalui penghambatan pada tahap translasi dan juga transkripsi. Bagaimana streptomycin bekerja sebagai antibiotik? Streptomycin merupakan antibiotik dengan spektrum luas, bersifat bakterisid, dan bekerja dengan cara menghambat sintesis protein. Mekanisme kerja dari antibiotik streptomycin. Antibiotik streptomycin bekerja dengan mengganggu ribosom subunit 30S maupun subunit ribosom 59S untuk menyintesis protein. Pertama, streptomycin akan melekat pada reseptor protein spesifik, yaitu subunit 30S pada ribosom bakteri. Setelah itu, streptomycin akan menghambat aktivitas kompleks inisiasi dari pembentukan peptida dengan mencegah akses amino asid tRNA di lokasi akseptor atau A pada kompleks mRNA ribosom. Kemudian pesan mRNA akan dibaca salah oleh region fungal pada ribosom sehingga terjadi insersi asam amino yang salah pada peptida yang menghasilkan protein non-fungsional. Akibatnya, polisom akan pecah menjadi monosom yang tidak mampu menyintesis protein, sehingga bakteri pun mati. Proses pembuatan. Produksi skala besar antibiotik tergantung pada proses fermentasi. Kaldu fermentasi merupakan bahan baku utama yang diperlukan untuk produksi antibiotik dan untuk proliferasi mikroorganisme. Contoh bahan yang dibutuhkan adalah papain, gliserol, NaCl, dan air.
Sebelum fermentasi dimulai, mikroorganisme harus diisolasi dan dikembangbiakkan. Pertama, sampel mikroorganisme tersebut ditumbuhkan pada medium agar, kemudian dimasukkan ke dalam labu goyang bersama dengan makanan dan nutrisi lain yang diperlukan untuk pertumbuhan, lalu ditransfer ke tangki benih. Tangki-tangki benih dilengkapi dengan pompa untuk mensterilkan serta menyaring udara. Faktor pertumbuhan seperti vitamin, asam amino, dan nutrisi minor melengkapi komposisi isi tangki. Setelah sekitar 24-28 jam, bahan dalam tangki benih dipindahkan ke tangki fermentasi utama. Pada proses ini, mikroorganisme mengeluarkan jumlah besar antibiotik yang diinginkan. Tangki-tangki didinginkan untuk menjaga suhu antara 23-27,2 derajat Celcius. Kontrol pH sangat penting untuk pertumbuhan yang optimal. Asam atau basa ditambahkan ke tangki yang diperlukan. Setelah 3-5 hari, jumlah maksimum antibiotik telah diproduksi. Kaldu fermentasi diproses oleh berbagai metode pemurnian. Proses pemurnian streptomisin banyak menggunakan bantuan karbon aktif sebagai adsorben. Penggunaan karbon aktif akan diikuti dengan proses elusi dan presipitasi untuk mendapatkan endapan streptomisin. Yang selanjutnya dari tahap isolasi dan pemurnian adalah kaldu yang diperlakukan dengan pelarut organik seperti butil asetat atau metil isobutil keton yang secara khusus dapat melarutkan antibiotik. Yang selanjutnya, antibiotik akan dilarutkan kembali menggunakan berbagai cara kimia organik. Dan yang terakhir, produk biasanya akan dibiarkan dengan bentuk bubuk murni dari antibiotik yang kemudian dapat lebih disempurnakan ke dalam jenis produk yang berbeda. Setelah itu, antibiotik akan dibuat menjadi bentuk sediaannya masing-masing. Untuk streptomisin, bentuk sediaannya adalah serbuk injeksi. Tahap yang selanjutnya adalah kontrol kualitas. Tahapan ini penting karena kita perlu memastikan bahwa selama proses produksi tidak terdapat kontaminasi. Hal yang dapat kita lakukan adalah mensterilkan media dan semua peralatan pengolahan, kemudian memeriksa kualitas semua senyawa secara teratur selama manufaktur. Langkah selanjutnya adalah memeriksa kondisi budaya mikroorganisme selama proses fermentasi yang dilakukan secara berkala dengan menggunakan berbagai teknik kromatografi. Dan langkah yang terakhir adalah memeriksa sifat fisik dan kimia berbagai produk jadi seperti pH, titik leleh, dan kadar airnya. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap pengujian yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, zat diuji dalam suatu tabung reaksi untuk mengetahui apakah zat antibiotik itu bisa mematikan kuman atau tidak. Kemudian, zat diujikan pada hewan percobaan untuk dilihat efek sampingnya. Langkah yang selanjutnya, jika ternyata aman, zat ini akan diujikan kepada beberapa orang dengan pengawasan ketat para ahli. Dan yang terakhir, jika pengujiannya berhasil, barulah diujikan pada pasien dan selanjutnya akan dipasarkan. Demikian penjelasan dari kami mengenai peran bakteri Streptomyces griseus sebagai salah satu antibiotik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan sampai jumpa.